Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hak dan kewajiban warga negara. Saya Silvi Maya Rohmanti dan ini teman saya. Saya Andina Dewi Puspitasari. Saya Nafiatul Rizkia. Baik, ini materinya. Di slide ini kami akan menjelaskan latar belakang dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak menjadi kebebasan dan kesejahteraan individu, sedangkan kewajiban menegaskan tanggung jawab sosial terhadap negara. Dalam konteks Pancasila, keseimbangan antara hak dan kewajiban mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, kami memiliki 3 rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan presentasi ini. Yang pertama, apa pengertian hak dan kewajiban warga negara? Kedua, bagaimana profesionalisme dalam menjalankan hak dan kewajiban demi kemajuan bangsa? Yang terakhir, apa hak dan kewajiban sebagai mahasiswa sekaligus warga negara? Dari 3 rumusan masalah ini, kami akan menjelaskan satu persatu bagaimana penerapan hak dan kewajiban itu dalam kehidupan kita. Di bagian landasan teori ini, kami menjelaskan dasar pemikiran dari topik kami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Menurut Sukmawati dan Sudirman 2023, hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik warga negara, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban itu nggak bisa dipisahkan. Hak memberi kita kebebasan, tetapi kewajiban meningkatkan kita untuk tetap bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Profesionalisme untuk kemajuan bangsa. 1. Integritas dan etika, yaitu jujur dalam setiap tindakan dan laporan. Kedua, bertindak sesuai kode etik profesi dan hukum yang berlaku, bahkan ketika tidak. Dua, kompetensi dan peningkatan diri. Satu, terus mengembangkan ilmu dan keterampilan. Kedua, tepat waktu dan fokus pada kualitas hasil kerja. Tiga, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi. Ketiga, tanggung jawab sosial dan akuntabilitas. Satu, bertanggung jawab atas dampak pekerjaan terhadap lingkungan masyarakat dan generasi mendatang. Kedua, transparan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban sebagai mahasiswa sekaligus warga negara. Hak menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Yang kedua yaitu hak membela negara pada pasal 30 ayat 1, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu hak berpendapat pada pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat yaitu hak kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal pertama berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal kedua berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima yaitu hak ikut serta dalam pertahanan negara pada pasal 30 ayat 1.
yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban menurut Winarno. Yang pertama, kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu kewajiban membela negara pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu kewajiban dalam upaya pertahanan negara pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu implementasi hak dan kewajiban. Pada aspek pendidikan, mengikuti kegiatan belajar dan menghormati guru. Dengan ini siswa melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar sekaligus menuntut haknya untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu aspek sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Berarti ikut membangun kerukunan dan saling menghargai antar anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek politik, menggunakan hak pilih dan menghormati hasil pemilu, menunjukkan partisipasi warga negara dalam demokrasi, serta menghargai keputusan bersama. Pada aspek ekonomi, membayar pajak dan tidak melakukan korupsi, mencerminkan tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan dan menjaga keadilan ekonomi negara. Untuk analisis dan refleksi, yang pertama yaitu hak tanpa kewajiban akan menimbulkan egoisme sosial. Kedua yaitu kewajiban tanpa hak menciptakan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu generasi muda perlu memahami keseimbangan hak dan kewajiban untuk membangun bangsa. Untuk refleksi, apakah kita sudah melakukan kewajiban sebelum menuntut hak? Kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa. Keduanya saling melengkapi dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban akan menciptakan masyarakat adil dan demokratis. Sekian dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.